Halo pemirsa LDS TV, bersama saya Fairuz dalam program Dialog Khusus. Hari ini kita akan berdiskusi dengan Kepala Kantor Kas dari Bank Syariah Rajasa, Bumi Ratunuban. Halo Ibu Yeni, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu, hari ini kita akan diskusi sebentar ya Bu mengenai kantor kas yang ada di Bumi Ratunuban ini, gitu. Nah, Bu Yeni ini kan sebagai Kepala Kantor Kas Bank Syariah Rajasa Bumi Ratunuban ya Bu ya. Boleh kita tahu nggak sih Bu, diperkenalkan dulu gitu, kantor kas ini tuh sebenarnya apa, terus juga mungkin program yang adanya gimana gitu. Kantor Kas Bumi Ratunuban adalah salah satu perpanjangan dari kantor kas pusat, di mana memang program-program kita adalah perpanjangan dari kantor pusat. Tujuannya dan manfaatnya adalah lebih mendekatkan ke masyarakat sekitar, karena kebetulan BPR Rajasa ini adalah kantor bank milik pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, di mana memang mayoritas saham dimiliki oleh Pemda Kabupaten Lampung Tengah. Programnya sama, yaitu tabungan dan pembiayaan, di mana tabungan ada tabungan wadiah dan tabungan pendidikan ataupun tabungan arisan, dan pembiayaan, di mana pembiayaan itu juga ada pembiayaan UMKM. Kebetulan yang terbaru adalah pembiayaan Kurda khusus Kabupaten Lampung Tengah, ada pembiayaan murah untuk nasabah-nasabah pasar yang sudah menjadi nasabah tabungan BPR Rajasa, serta pembiayaan sertifikasi guru, program talangan haji ataupun umroh. Pada prinsipnya kita menjalankan atau perpanjangan dari program-program yang sudah dibuat oleh direksi ataupun kantor pusat. Mungkin itu aja Mbak. Oke, Bu, untuk kantor kas yang ada di Bumi Ratunuban ini, boleh kita tahu nggak sih udah berapa lama ada di sini? Kantor Kas Bumi Ratunuban ini sudah ada kurang lebih sekitar 3 tahun, di mana nasabah tabungannya kurang lebih sekitar 350 dan nasabah pembiayaan di kisaran angka 300, di mana nasabah-nasabah tersebut adalah berdomisili di sekitaran kantor Kas Bumi Ratunuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Trimurjo, serta Kecamatan Bumi Ratunuban. Karena kantor kas ini juga membawahi beberapa zonasi. Kebetulan untuk Bumi Ratunuban kita ada di 3 kecamatan. Nah, boleh dikasih tahu Bu, ada di kecamatan yang mana aja? Kita ada di Trimurjo, Kecamatan Bekri, serta Kecamatan Bumi Ratunuban. Secara zonasi, kantor kas Bumi Ratunuban membawahi nasabah-nasabah yang memang ada di domisili tersebut. Oke, Bu, tadi sudah berapa banyak nasabah yang ada? Nasabah pembiayaan dan tabungan kita kurang lebih, tabungan ada di kisaran kurang lebih sekitar 350, mendekati 400, dan begitu juga untuk nasabah pembiayaan di angka 350 kurang lebih. Untuk setiap tahunnya gimana Bu progresnya? Apakah nasabah naik atau bertambah gitu? Alhamdulillah untuk kantor kas Bumi Ratunuban walaupun tidak signifikan itu mengalami kenaikan, karena kita punya program namanya pembiayaan murah, di mana keperuntukannya adalah karena kita lingkungannya adalah lingkungan pasar ya Mbak, ada program tanpa agunan untuk nasabah pasar yang sudah memiliki tabungan minimal 3 bulan sebelumnya sudah menjadi nasabah tabungan aktif Rajasa, sehingga kita bisa memberikan kurang lebih plafon 3-5 juta tanpa jaminan. Jaminannya adalah surat keterangan usaha dari kantor kelurahan setempat, dan yang pasti ada usahanya, nanti kita survei sama programnya dan keperuntukannya untuk penambahan modal usaha itu. Oke. Ibu pernah nggak sih mendapatkan masukan dari masyarakat yang sebagai nasabah dari Bank Syariah Rajasa ini? Yang pastinya perlu ada Mbak ya, dan masukan itu sangat perlu buat kita membangun keberadaan BPR Rajasa, khususnya kantor kas Bumi Ratunuban. Harapan buat masyarakat adalah yang pasti peningkatan pelayanan gitu, biar lebih dekat dengan masyarakat sekitar, terus juga mungkin dengan program-program yang ada lebih ditingkatkan. Harapannya juga yang selama ini kita punya pembiayaan murah, plafonnya sampai dengan 5 juta, mungkin untuk kedepannya untuk penambahan usaha yang memang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan, plafonnya bisa ditambah tanpa adanya agunan, tapi memang berdasarkan riwayat tabungan mereka yang sebelumnya sudah ada di kita. Oke, Bu, tadi kan sempat Ibu katakan bahwa mengharapkan BPRS Rajasa bisa lebih dekat dengan masyarakat.
Gimana Bu caranya untuk mendekatkan diri sama masyarakat? Yang pasti karena kita adalah pelayanan yang lebih kita utamakan, kita juga sistemnya jemput bola atau mengunjungi nasabah langsung on the spot ke tempatnya. Salah satunya kalau untuk tahap formal kita kunjungan langsung ke nasabah-nasabah tabungan atau pembiayaan sekedar untuk mengecek bagaimana usahanya setelah kita berikan tambahan modal gitu, peningkatan tabungannya dengan hasil-hasil panen yang mereka dapat, harapannya tetap tabung di BPR Rajasa karena untuk kedepannya kalaupun mereka ada kebutuhan mendadak bentuknya tabungan bisa diambil setiap saat gitu. Dan yang pasti kita selalu minimal mengunjungi lah Mbak ke nasabah-nasabah karena kan memang nasabah kita ini di nasabah daerah ya yang mungkin sekedar komunikasi menanyakan kabar lewat telepon ataupun kita ketika melewati rumah atau tempat usahanya sekedar mampir untuk menanyakan kabar nasabah-nasabah dengan cara-cara seperti itu aja karena memang masih di daerah mereka sepertinya juga merasa lebih senang, lebih dihargai, merasa lebih Rajasa juga ada buat kita ketika memang kondisinya tidak sedang survei atau tidak sedang untuk mengkolek tabungan. Berarti dari staf juga langsung terjun ke lapangan ya Bu ya untuk dekat dengan nasabah. Yang pasti ya salah satu kunci kita dekat dengan mereka adalah kepercayaan yang selama ini memang kita selalu bangun kepercayaan, amanah dari mereka mempercayakan kepada kita untuk tabungan ataupun pembiayaan. Harapannya sih kalau untuk teman-teman marketing atau AO kunjungan itu selalu ke nasabah-nasabah yang sudah realisasi ataupun calon-calon nasabah. Begitu juga dengan saya sebagai kepala kantor kas ketika memang ada momen yang tepat ataupun saya ada sedikit waktu senggang mengusahakan atau mencoba untuk mendekat juga ke nasabah-nasabah BPR Rajasa. Oke pemirsa, nanti kita akan berdiskusi kembali dengan Ibu Yeni setelah yang satu ini. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Fairuz dan masih bersama Ibu Yeni. Oke Bu, tadi kita kan sudah menceritakan sedikit tentang BPRS, khususnya kantor kas BPRS Rajasa yang ada di Bumi Ratu Nuban gitu ya. Nah, kalau untuk program apa aja sih Bu yang ada di kantor kas ini sendiri? Kalau untuk tabungan kita ada namanya tabungan wadiah, di mana tabungan itu bisa setiap saat ditabung dan setiap saat diambil ketika memang nasabah memerlukan. Dan ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka itu ada tabungan lebaran, ada tabungan arisan, ada tabungan pendidikan, di mana jangka waktu pengambilan tabungan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh BPR Rajasa. Seperti tabungan pendidikan, jangka waktunya 1 tahun, diambil pada saat masuk sekolah. Tabungan arisan dan tabungan lebaran itu sesuai dengan jangka waktu selama 10 bulan, diambil pada saat menjelang Idul Fitri pada saat bulan puasa. Oke, berarti kalau untuk pembiayaan kita ada pembiayaan murah yang untuk nasabah-nasabah pasar, ada pembiayaan UMKM biasa, ada pembiayaan Kurda yang khususnya buat Kabupaten Lampung Tengah, ada pembiayaan sertifikasi guru, ada pembiayaan porsi haji, dan ada pembiayaan umroh. Berarti sangat bermanfaat juga untuk masyarakat ya Bu ya program yang diberikan. Nah, untuk syarat-syarat dari program itu apa aja sih Bu?
Kalau untuk tabungan pendidikan, untuk tabungan ataupun yang berjangka ataupun tidak itu sama, cukup KTP ataupun kartu keluarga ketika memang memakai nama anak. Kalau untuk pembiayaan standar ya Mbak, untuk pembiayaan-pembiayaan seperti pada umumnya KTP, surat nikah, KK, dan syarat-syarat yang lainnya yang memang diperuntukkan untuk mengetahui identitas calon pembiayaannya atau calon nasabah, serta yang pasti kita juga melihat atau melihat usahanya. Nah, kalau dari program-program yang sudah disebutkan tadi dari Ibu Yeni, apa aja sih Bu keunggulan dari setiap programnya? Kalau untuk tabungan wadiah yang setiap saat bisa diambil itu banyak juga diikuti oleh nasabah pasar, di mana mereka menabung dari penghasilan harian pasar di BPR Rajasa. Ketika mereka membutuhkan tambahan modal bisa diambil setiap saat pada saat jam kerja. Tabungan pendidikan dan tabungan lebaran pastinya sangat bermanfaat ketika anak-anak mau masuk sekolah ajaran baru atau tabungan lebaran yang pasti di mana kita membutuhkan banyak biaya. Di situ minimal kita sudah mengurangi sedikit biaya yang sudah kita tabung dengan tabungan berjangka tersebut. Nah, kalau untuk mungkin Kurda, terus juga program yang lainnya, keunggulan dari bank-bank lainnya itu apa saja? Kalau untuk Kurda, kita Kurda khusus Kabupaten Masyarakat Lampung Tengah, di mana kita memberikan pembiayaan untuk penambahan modal UMKM, angsurannya juga murah karena kita dibantu subsidi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang khususnya untuk UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Syarat-syaratnya salah satunya adalah rekomendasi dari instansi atau dinas terkait sesuai dengan usahanya Mbak. Kalau untuk peternakan ke dinas peternakan, kalau perdagangan ke perdagangan, karena di situ untuk mengecek kebenaran usahanya. Nah, boleh kita tahu nggak sih Bu, mungkin dari BPRS Rajasa Bumi Ratu Nuban ini kantor kasnya akan ada rencana untuk menambahkan program baru atau tidak? Yang pasti kalau program, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, kita mengikuti dari program pusat atau program-program yang dibuat oleh direksi. Yang pastinya untuk pengembangan BPR Rajasa pasti akan mengembangkan usaha-usaha baru demi meningkatkan pelayanan dan omset. Oke, Bu, terakhir kita boleh nggak sih ketemu langsung sama nasabah yang ada di pasar? Boleh, kebetulan kita hari ini sedang ada pasaran di Pasar Wates. Mbak boleh langsung tanya-tanya ke nasabah-nasabah kita. Oke pemirsa, sekarang kita akan menuju pasar, tapi setelah yang satu ini. Oke pemirsa, sekarang kita ada di Pasar Wates, Kabupaten Lampung Tengah. Kita akan ngobrol sebentar dengan beberapa nasabah yang sudah menggunakan layanan dan juga program dari Bank Rajasa. Yuk kita cari tahu seperti apa programnya. Nasabah Bude Supriyati adalah nasabah tabungan BPR Rajasa yang dikolek setiap pada saat pasaran dengan usaha sembako. Oke, mungkin kita akan ngobrol sebentar sama nasabahnya. Oke, halo Bude, apa kabar? Alhamdulillah sehat.
Oke, Bude Supriyati kan merupakan salah satu nasabah tabungan di Bank Rajasa ya Bude ya. Iya, betul. Nah, Bude boleh nggak sih kita tahu program apa sih yang Bude ambil di Bank Rajasa? Tabungan. Oke, jadi untuk Bude Supriyati sendiri udah berapa lama sih jadi nasabah dari Bank Rajasa ini? Sekitar 1 tahun lah. Bude, boleh nggak sih kita tahu kan Bude sudah menjadi nasabah tuh kurang lebih selama 1 tahun gitu ya Bude ya. Gimana sih pelayanan dari Bank Rajasa? Oh ya, alhamdulillah baik. Jadi Bude juga menikmati ya dari pelayanan Bank Rajasa ini. Iya ya, alhamdulillah. Puas Bude dengan pelayanannya ya? Alhamdulillah. Oke, makasih ya Bude. Ibu Triningsi adalah nasabah pembiayaan Kurda Kabupaten Lampung Tengah, kantor BPR Rajasa yang di Kas Bumi Ratu Nuban dengan usaha aksesoris dan sembako di rumah. Oke, Ibu Sruningsih ya? Oh, Triningsih. Mungkin kita akan ngobrol sebentar. Ibu Triningsih, halo, apa kabar? Baik, Oke, Ibu sudah berapa lama sih jadi nasabah dari Bank Rajasa? berapa ya dari pertama itu? Oh, jadi sudah cukup lama ya Bu ya. Oke, untuk program apa sih yang Ibu ambil di Bank Rajasa? Kur, Oke, untuk akhirnya Ibu memilih untuk mengambil program tersebut. Apa sih Bu alasannya? untuk penambahan modal. Oke, jadi untuk penambahan modal usaha ya Bu ya. Nah, dari pelayanan Bank Rajasa sendiri di mata Ibu seperti apa? Baik, enak. Jadi Ibu sudah cukup puas ya Bu dengan pelayanan Bank Rajasa? Iya, alhamdulillah. Oke, boleh nggak sih Bu kita tahu harapan apa sih untuk Bank Rajasa dari segi pelayanan, program atau apapun itu? Ya kedepannya tetap ada gitu kurdanya. Karena sangat membantu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Triningsih. Makasih. Tati nasabah tabungan dan program pembiayaan murah dari kantor BPR Rajasa, plafon 3 juta, usaha jual cabai, bawang dan lain-lain. Oke, kita akan ngobrol sebentar dengan Budenya. Halo Bude, apa kabar? Kabarnya baik-baik. Oke, gimana apa sih Bu program yang diambil di Bank Rajasa ini? Oh iya tahunan sayang. Program pembiayaan murah setahun ya? Tahunan, oke. Nah, untuk Bude sendiri udah berapa lama sih jadi nasabah di Bank Rajasa? Hampir 2 tahunan lah, 2 tahun jalan ini ya. Oke, Bude boleh nggak sih kita tahu kenapa akhirnya memilih program yang diambil? Soalnya mas-mas yang narik-narik ini semuanya baik-baik. Baik-baik, semuanya yang narik baik-baik. Oke, berarti Bude sudah cukup puas ya dengan pelayanan Bank Rajasa? Puas, sangat puas. Bude boleh nggak sih kita tahu harapan apa sih buat Bank Rajasa baik dari segi pelayanan, terus juga mungkin dari segi programnya? Harapannya ya semoga lancar, terus mas-masnya tetap baik ya. Semoga bisa membantu kita-kita yang untuk berjalan di jualan di pasar ini gitu. Oke, terima kasih ya Bude. Sama-sama. Ibu Sri Hartati, nasabah pembiayaan murah BPR Rajasa dengan plafon 3 juta, mengembangkan usaha dengan menjual snack-snack ya Bu ya. Oke, Ibu Sri, boleh nggak sih Bu kita tahu udah berapa lama sih Bu jadi nasabah dari Bank Rajasa? Dari pertama dia keluar di sini, di Wates. Saja udah nasabah. Oke, jadi sudah cukup lama ya Bu ya. Bu, boleh kita tahu program apa yang diambil di Bank Rajasa? Sayanya pembiayaan murah, terus tabungan arisan. Ya pokoknya yang renteng-renteng aja lah. Oke, Bu kenapa akhirnya memilih pembiayaan murah? Ya kalau murah kan kita kan cari dapat untung yang gede. Kalau dapat untung kecil kan percuma. Oke, Bu, berarti Ibu sudah cukup puaskah dengan pelayanan dari Bank Rajasa ini sendiri? Selama ini udah puas sih, bisa temenan. Oke, Ibu terakhir boleh nggak sih kita tahu harapan untuk Bank Rajasa? Semoga awet tetap di sini ada, bisa memasyarakat di sini juga. Oke, terima kasih ya Ibu. Oke, sama-sama.
Baiklah pemirsa, itulah perbincangan kita hari ini bersama Ibu Yeni sebagai Kepala Kantor Kas BPRS Rajasa Bumi Ratu Nuban. Dan juga obrolan kita bersama beberapa nasabah dari Bank Rajasa. Saya Fairuz pamit dan sampai jumpa.